Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pertama kita lihat langsung ada gambar yang simetris dan bulan termasuk di dalam transit ini yang menunjukkan berarti ada beberapa planet yang diaktifasi karena berada di derajat yang sama, sekitaran derajat yang sama. Dan ini sungguh merupakan gambar yang cantik ya kalau kita lihat gambar segitiga atau grand trine-nya di zodiak udara karena bulan ada di Libra. Berarti grand trine-nya dengan Saturnus yang ada di Aquarius dan Mars yang ada di Gemini serta trapesium seperti ini di mana ada paduan antara hal yang harmonis tetapi juga ada yang tension, bulan dengan Lilith dan Saturnus dengan Uranus. Tetapi Saturnus Uranus saya sudah pernah bercerita, ini adalah pertentangan atau kemungkinan tension antara keteraturan dan breakthrough, sesuatu yang baru, antara koersi ya, kalau kita ambil kerasnya koersi dengan rebellious, dengan pemberontakan seperti itu ya, tergantung di mana kita ingin melihat konteksnya. Sebelum sampai cerita bulan yang untuk hari ini khusus, saya juga ingin menunjukkan Venus dan Merkurius. Kita lihat Merkurius sudah melewati Venus ya, dan masih conjunction dengan trine Pluto di Capricorn. Oke, kita mulai dengan bulan ya. Grand trine ini menunjukkan kalau energi maskulin, karena Saturnus dan Mars itu energi maskulin, di mana ada peran dari pihak yang lebih kuat dan pihak yang ingin memberontak juga, karena Mars juga ingin memberontak ya. Itu seperti hari ini tidak terlihat tajam, tetapi justru bisa bekerja sama, terutama karena ada kebutuhan untuk menuju pada satu tujuan yang sama. Jadi hari ini kalau kita punya pihak yang tadinya merupakan saingan ya, kayaknya hari ini kita menemukan titik tengah dan memilih untuk berkompromi atau bekerja sama dan mencoba semaksimal mungkin tidak mengedepankan perbedaan tetapi mencari persamaan atau kesamaan. Nah, kalau transit yang lain adalah di antara situasi ini kita juga sebenarnya melihat bahwa ada kontradiksi. Jadi kontradiksi terasa sekali hari ini ya, energi kontradiksi, but somehow di luar kontradiksi ini selain kebutuhan untuk keteraturan dan sesuatu yang baru, tetapi juga kita melihat bahwa ada kejanggalan di sini. Ada yang tidak biasa, ada yang perlu ditutupi sebenarnya, atau kita akan sangat berhati-hati, sangat sensitif untuk mengungkapkan. Tetapi somehow ini adalah realita, sehingga ini juga menunjukkan bahwa tidak semua hal yang berbeda itu adalah hal yang buruk, tetapi bisa menjadi katalis untuk menuju satu kesepakatan yang produktif. Kalau menurut saya seperti itu. Dan Venus dan Merkurius yang conjunction ini juga menunjukkan ada kebutuhan untuk kita terus mencari hal yang positif, jadi mengartikulasikan dengan positif apa yang merupakan titik temu ini. Jadi kayak misalnya kalau biasanya kita saling memaki, katakanlah swearing each other gitu ya, somehow ini kita punya kemampuan untuk menahan diri untuk lebih fokus pada apa yang pantas untuk diucapkan. Walaupun sebenarnya ini tetap aja membawa pada kemungkinan besar kesalahpahaman, tapi kalau kita sepenuhnya sadar
dengan apa yang kita ucapkan, saya tidak melihat ada potensi besar untuk terjadi ketidakharmonisan di sini. Jadi artinya memang tidak sepenuhnya harmonis, tetapi kita punya potensi untuk memperbaiki semua. Oke, ini kan ada satu hal yang merupakan hadiah ya. Jadi gambar bunganya itu kayak kita ingin mencapai sesuatu. Dan kita melihat, orang lain melihat, semuanya melihat ini adalah tujuan. Jadi kayak misalnya kita punya tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan misalnya, dan kita melihat bahwa ada pilihan untuk kita sama-sama mengerjakannya atau sendiri-sendiri. Kalau kita memutuskan untuk bekerja sama, kolaborasi, maka memang masing-masing perlu untuk melihat kelebihan dan kekurangannya, ya, atau untung ruginya, atau apa yang perlu kita bayar untuk satu keuntungan yang kita akan peroleh. Jadi ini kan intinya kita sedang memilih lebih baik kerjasama atau tidak. Tapi kalau lihat gambar di sini, di chart astrologinya, kemungkinan besar kita akan cenderung untuk lebih memilih kolaborasi. Nah, kalau satu kartu yang jumping di sini, the angels guide you to freely express your true thoughts and feelings with love. Kalau menurut saya, freedom ini adalah penggambaran dari Venus yang conjunction dengan Merkurius tadi, apalagi trine dengan Pluto. Jadi kayak kita punya kebutuhan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita, lebih bebas mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita. Dan kalau 3 kartu di sini, let me read. Do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Kemudian yang di current situation adalah patient, please. What you're asking for is coming about. Have patience, and there are unseen factors that need to occur first. Ya, jadi ada yang perlu terjadi dulu sebelum apa yang kita butuhkan bisa datang. Practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Jadi 3 kartu ini menunjukkan bahwa kita perlu sangat berhati-hati dalam mengambil langkah, baik di masa lalu, artinya kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Sekarang pun kita masih perlu untuk menahan diri, dan ada kemungkinan kita tetap akan menemukan beberapa kesalahan atau melakukan kesalahan karena kita masih perlu untuk belajar situasi ini. Ya. Tadi kalau kita lihat freedom, jadi memang harga dari kebebasan itu adalah kita mengalami kesempatan untuk melakukan kesalahan. Itu freedom. Jadi harga dari kebebasan adalah kita harus berani salah, ya. Dan itu tidak bisa disalahkan ke orang lain. Jadi kan kenapa sih kalau kita tuh harus melakukan sesuatu, itu salah atau tidak udah bukan kita lagi, karena kita hanya menuruti apa yang menjadi kehendak dari pihak yang punya kuasa terhadap kita, Saturnus. Kita bisa marah-marah, tapi somehow gitu ya, kalau salah kita tetap mengatakan bahwa saya kan hanya ngerjain apa yang kamu lakukan, dan kita bisa meminta orang yang memberi instruksi pada kita untuk bertanggung jawab. Harga dari kebebasan adalah ketika kita berani mengambil kebebasan tersebut dan kita melakukan kesalahan, maka 100% kesalahan itu berada di pihak kita, ya. Dan itu adalah pembelajaran untuk menjadi dewasa. Pendewasaan diri adalah kita menerima kebebasan, bukan merupakan satu hal yang gratis. Kebebasan itu kita harus bayar dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Oke, the Sun, Justice, King of Wands, dan Ten of Wands. Ini situasinya adalah antusiasme, playfulness, clarity. Biasanya kebebasan itu ditandai dengan hal seperti itu. Ada antusiasme, ada
ada excitement di situ. Challenge-nya adalah kita masih harus belajar tentang balance karena dia berada di challenge. Jadi kita bebas, karena kita punya kebebasan, kita nggak tahu batasnya. Sehingga advice-nya adalah leader. Kalau menurut saya leader ini diartikan sebagai orang yang punya power untuk mengambil keputusan, tetapi dia sebagai king of wands, dia nggak pernah bisa melepaskan diri dari orang-orang di lingkungannya. Jadi kalau king of sword, saya hanya ingin membandingkan supaya bisa mengerti kenapa king of wands ya, sebagai saran. King of sword, apa yang ada di pikirannya dia dikatakan dia tidak terlalu peduli apa dampaknya terhadap orang lain. Kalau king of pentacles, dia memastikan dia mendapatkan kenyamanan semaksimal mungkin. Dia peduli sama orang lain, tapi dia jauh lebih peduli terhadap dirinya sendiri. King of cup itu benar-benar dia memikirkan perasaan orang lain, dia nggak peduli dengan hasil akhir. Nah, kalau king of wands itu adalah pemimpin. Dia menempatkan diri sebagai leader dari banyak orang. Jadi dari awal dia sudah menempatkan hubungan dia dengan yang dipimpin oleh dia sebagai hal yang terdepan. Dan ini adalah saran posisinya, kan, di advice. Authentic leader, passionate. Jadi sarannya di sini adalah ketika kita mengambil kepemimpinan, maka jangan lupa untuk memperhitungkan orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang diperhatikan bukan emosinya, karena dia bukan king of cups. Yang diperhatikan adalah apakah kita bersama bisa berkolaborasi dan menuju apa yang menjadi tujuan bersama, leadership ya. Dan hasilnya adalah memang ini adalah situasi yang sukar, tapi menurut saya king of wands ini adalah hal yang sangat positif, karena seberapapun sukarnya kita bisa menyelesaikan tugas tersebut. Oke. Iya, jadi ini kita memang hari ini kolaborasi ya. Intinya adalah saya sudah ngambil gitu ya, rasanya kolaborasi menuju satu hal bersama-sama. Masing-masing punya tugas yang berat. This life you're living is perfect for you. So instead of wishing things were different, simply accept that all is well. Jadi hari ini supaya kita benar-benar bisa fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita semaksimal mungkin, maka kita jangan berpikir tentang kalau ini gimana ya, kalau begitu gimana ya, seandainya begini gimana ya, seandainya begitu gimana. Apa yang ada di depan dikerjakan saja, karena ini adalah situasi yang terbaik yang bisa kita capai sekarang. All is well, kita hanya perlu melewati hari ini dengan sepenuh hati, dengan all out dari apa yang kita bisa upayakan. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.